Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asti Miranda, merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 15 Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Ahli pertama penyuluh pertanian dari instansi Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok 1, Coach Nurbayani SKM SE MKes, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Video ini merupakan media saya untuk berbagi tugas Latsar. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Apa akuntabilitas itu? Sering kita salah kaprah antara responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, dan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Core Value ASN. Akuntabilitas. Ini adalah part kedua. Pertama, akuntabilitas ialah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu dengan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau wali kota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya. Akuntabilitas horizontal yaitu kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan. Nilai-nilai publik merujuk pada akuntabilitas. Pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, baik kepentingan publik dengan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindar dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara bersama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah relationship, hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah results oriented, perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah request reporting, memberikan pelaporan bukti nyata, hasil dan proses dalam dunia birokrasi. Contohnya LAKIP, yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keempat, meaningless without consequence, yaitu konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima adalah improves performance, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan layanan. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokrat untuk menyediakan kontrol demokratis. Dan yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan dalam akuntabilitas, yaitu ada akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi akuntabilitas person adalah yang menjadikan diri sebagai dari solusi, bukan masalah. Kemudian ada akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok,
yaitu kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Hal ini berkaitan tidak adanya istilah saya, tetapi adalah kami. Kemudian, akuntabilitas organisasi, yaitu akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ada 3 nilai perilaku akuntabil. Seperti gambar di atas, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas. Ini adalah saya ketika melakukan penyuluhan dan pembentukan organisasi kelompok tani bersama teman-teman penyuluh PPL. Dan ini adalah contoh akuntabel yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efisien. Tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan. ASN tidak boleh menggunakan wewenang jabatan untuk melakukan gratifikasi. DS tak berkutik saat digelandang polisi ke halaman Mapolres Subang, Jawa Barat. Pria berusia 54 tahun ini adalah aparatur sipil negara di salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan proyek fiktif. Berikut ini adalah tabel menganalisa nilai dasar akuntabilitas. Pertama adalah kegiatan dan tahap. Mengambil kebijakan. Output atau hasilnya adalah menjadi role model. Maksudnya, menjadi panutan di lingkungan ASN. Nilai akuntabelnya adalah kepemimpinan dan stakeholdernya adalah pejabat ASN. Yang kedua adalah melaksanakan tugas sesuai tupoksi jabatan. Hasilnya tercipta suasana kerja yang bersinergis. Nilai akuntabelnya adalah integritas dan stakeholdernya adalah ASN. Kemudian membuat laporan kinerja, yaitu output hasilnya adalah data yang nyata dan nilai akuntabelnya adalah transparansi dan stakeholdernya adalah ASN. Kemudian keempat, menjadi perwakilan dalam pelatihan, keakraban, dan keterbukaan kepercayaan adalah nilai akuntabilitasnya. Dan stakeholdernya adalah ASN. Yang kelima adalah melaksanakan tugas yang diberikan dengan efektif dan tepat waktu. Output atau hasil menjadi habit dan budaya di kantor. Nilai akuntabilitasnya adalah bertanggung jawab. Stakeholdernya adalah ASN. Kegiatan atau tahapan yang ke-6, secara terus-menerus meng-upgrade ilmu. Hasilnya adalah mempunyai kompetensi dan andal. Nilai akuntabilitasnya adalah ASN. Yang ketujuh, kegiatan dan tahapan yaitu adalah tidak diskriminatif. Hasilnya harmonis dan nilai akuntabilitasnya adalah keadilan. Stakeholdernya adalah ASN. Dan yang ke-8 adalah kegiatan tahapan menjadi ASN dan ibu rumah tangga. Hasilnya adalah penghargaan pada diri sendiri. Nilai akuntabelnya adalah keseimbangan, dan stakeholdernya adalah ASN. Kemudian yang ke-9 dan terakhir, menguasai IT. Output hasilnya, percepatan layanan dan kebanggaan. Nilai akuntabelnya adalah profesional dan stakeholdernya adalah ASN. Demikian penganalisaan nilai dasar akuntabilitas sesuai dengan tabel di atas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.